Nggak punya kok Mas. Aduh, Asabri ini benar-benar nih. Oh, makasih. Kita lanjut. Oke, silakan yuk. Silakan Jod. Ini apa dulu nih? Mungkin dari konstruksi dulu, komposit dulu mungkin ya. Nah, silakan Udah, Jod. ya. Iya. Oke, jadi ini teknikal ya mungkin. Halo? Iya. Jadi kalau komposit ini daily ya. Mantap. Udah kelihatan ya ini ya? Udah. Oh ya. Kita ke weekly dulu biar lebih enak. Jadi sebenarnya dulu itu waktu bulan apa yang kita waktu lagi bahas astrologi itu target IHSG itu 5.500. Sekarang kan udah kelewat itu. Itu gara-gara asumsi IHSG bisa turun sampai 4.000 berapa? 4.500, 4.600 lah. Iya. Ternyata nggak turun dia. Nah, naik. Jadi sebenarnya udah melewati. Nah, kalau kita mau pakai pola teknikal cup and handle, sebenarnya target yang handle terkecilnya itu ada di 6.000. 6.000. Yang panah hijau ini nih, sebenarnya ini udah tercapai sebenarnya ya. Kemarin walaupun rekor doang lah. Tapi kalau cupnya ini yang besar ini, yang kuning sebelah kiri ini ya. Nah, ini targetnya ini sama yang ini. Berapa nih? 6.666 lah ya. Iya, lebih malah di 6.800 sampai 7.000. Ya ini mungkin tahun depannya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau menurut saya secara teknikal IHSG mungkin ya akhir tahun ini mungkin di 6.000-an lah, 6.000 lah ya. Jadi nanti tahun depan ini itu baru handle-nya, cup-nya masih sampai 7.000. Makanya tadi asumsi kita all time high secara teknikal pun berbicara demikian. Nah, sekarang kalau ditanya orang mau cari IHSG-nya saat ini posisi masuk apa enggak, misalkan yang belum punya ya. Kalau yang udah punya, saran saya sih nggak usah karus dulu, nggak ada lah. Kalau saran saya ya, kecuali baru belinya kemarin gitu. Memang sekarang ini kan IHSG 3 candle merah ya. Kalau secara yang pola-pola candle kan sebenarnya kayak gini agak nggak enak ya pola candlenya. Jadi kecenderungan turunnya mungkin lebih besar sebenarnya. Nah, memang ini ada warna putih ini, ada trend line nih, high-nya ini. Jadi bisa aja dia turun ke sini. Istirahat ke situ dulu ya. Nah, 5.800 atau apa. Tapi kembali ke ininya sih, ke flow big fund-nya sih. Kalau secara astrologi itu tanggal 15 kan ada new moon. Nah, biasanya ada big fund masuk di new moon. Bentar lagi 15 ya, hari Selasa. Jadi bisa jadi ya mungkin entah Senin turun atau mungkin langsung naik lagi. Dia jebolin dulu 6.000, baru nanti dia retrace-nya di posisi 6.000 selesai sampai akhir tahun. Tapi kalau yang belinya udah dari sebelum bulan Desember, ya udah sih menurut saya udah di hold aja. Nah ini juga masih di atas trendline. Itu untuk komposit ya. Nah, untuk apa tadi sektor dulu? Konstruksi. Sektor atau apa nih? Sektor. Oh, sektornya properti deh ya, nggak salah ya. Construction. Construction namanya apa dia? Construction ya. Properti ya. Properti ya. Ya ini kan construction property yang Bukan kalau di kita memang digabung gitu, padahal agak nggak pas. Nah, bentar. Ini kan ini ya, mungkin sekarang jadi support nih. Ntar kita ganti ke weekly dulu berbeda. Ini pola W harusnya nih. Nah iya benar kan? Karena konstruksi itu hampir sama semua polanya W. Ya, W pattern. Jadi dia kan udah jebol neckline nih di 2 minggu yang lalu. Kalau masih jauh sekali, masih di sini ya. Jadi di sini nanti
harusnya. Nah nih, aku ukur dulu. Ini kalau dari weight patternnya ya, ini minimal dia berhenti di, nah kan pas kan, tuh pas yang di kotak merah kita baru bikin ini. Jadi sih masih bisa melaju, tapi masalahnya gini, ini sektor ini kan isinya ada 3 nih. Ya. Ada konstruksi, ada properti, ada real estate. Nah, jadi bukan karya-karya doang nih, bukan yang BUMN karya, bisa aja si properti kayak itu kemarin kan si Asri Best yang lagi terbang itu. Nah, jadi sektor itu 2 masih oke. Kayaknya ganti-gantian. Kemarin kan awal konstruksi, sekarang si properti naik. Tapi secara view ini masih nggak masalah. Masih jauh nih. Coba mungkin bisa dilihatin juga Jod yang tahun 2015 waktu Jokowi menang. Seberapa jauh rally-nya? 2014 ini ya. Ini ya. Nah, di sini lah taruh di sini. Iya, ini jauh sekali. Satu tahun ya rally-nya. Nih, ini rally-nya dari paling pas dia baru jatuh juga nih. 78% secara sektor. Ini kan secara sektor ya, karena ini ada gabungan sama properti. Nanti bisa lihat tes saham karyanya. Ini kalau sektornya Dit. Oke. Kalau sahamnya paling kita mulai dari Wika dulu kali ya. Wika ya. Wika. Oke. Ini memang kalau secara fundamental Wika ini paling bagus. Secara fundamental ya. Ya ini sebenarnya ini weekly ya. Sebenarnya ya ini kebetulan ada kotak yang udah pernah saya buat nih. Sebenarnya pas dia ini udah untuk resistennya ya. Makanya dia merah kan, konsolidasi. Ya sebenarnya sih udah lumayan di area ini, area tujuan dia lah. Nah, area tujuan dia mungkin akan konsul dulu nih, karena di sini kebetulan banyak juga resisten. Kalau di Fibo-nya ada Fibo pas banget ini kan 618 ya, di Fibo 1618. Jadi mungkin kalau yang baru mau masuk di Wika mungkin ya akan terkena konsolidasi dulu, bisa naik bisa turun, tapi mungkin tunggu di bawah 1800 kali ya kalau mau ngutip di bawah ya. Iya, 1600 deh. 1600 ya. Atau kalau mau nanti nunggu jebol. Nunggu breakout ya. Iya. Tapi kalau target jauhnya masih jauh saya lihat ini. Ya, itu kan 2618-nya masih di 2800. Masih ini sih. Kalau dari frekuensinya gimana Om Yudi? Nah, mau langsung frekuensinya apa? Lanjut dulu aja kalau gitu. Ini Wika. WSKT ya. WSKT ini di awal dia salah satu yang paling cepat larinya. Cuman abis itu agak dibalap sama Adi ya. Nah, kalau WSKT ini kalau menurut aku ini bagus sekali secara chart ya, bukan secara funda. Kalau fundanya kan masih buruk, kecuali nanti jalan tolnya jadi dijual ya. Nah, ini benar-benar pola W beneran kalau ini. Nah, jadi kalau kemarin yang masuk di harga 500 600 bagus ya. Nah, ya udah enak banget, udah tinggal let the profit run aja nih. Cuman saya juga ada tapi di 700-an ini target W-nya pertama udah kecapai nih yang biru. Sekarang dia kan udah yang di merah nih. Tapi sebenarnya kalau target berhentinya masih di sini menurut saya nih. Masih di akhir W-nya 1570. Jadi sih masih bisa sih. Mungkin nanti kalau ini SWF ditandatangani presiden, nah mungkin ini langsung lari ke atas, menyelesaikan W-nya. Ya, paling strateginya sama kayak Wika tadi jadi kalau mau tunggu di bawah, ya. Terus kalau mau kalau memang maksa masuk ya, tapi sabar ya kan, mungkin akan loss dulu, masuk nyicil dulu. Karena kadang sekarang gini nih, kalau kita nggak masuk tiba-tiba malah naik dia, jadi masuk 50% dulu kan dan sebagainya. Ini WSKT Pulau W ya. Iya, paling Adi kali Jod. Adi, nah Adi ini termasuk yang udah duluan ini. Kalau nggak salah Pulau W juga, hampir mirip-mirip ini. Nah Adi, ini sayang juga waktu itu nggak kelirik ya. Adi ya sebenarnya ini hampir, walaupun nggak W murni ya, tapi kalau kita mau agak ngelihat ini kan pasti naik, habis turun lagi, instruksi ini kan sebenarnya pola W-nya berakhir. Jadi sebenarnya sih secara pas banget dia berhenti di ini. Secara target kalau yang beli dari Oktober November sebenarnya udah tercapai.
Habis itu tinggal dia hold aja selama dia masih aman di atas. Nah, tapi kalau yang baru mau masuk, ya mungkin nanti tunggu, mungkin bentar kita lihat daily-nya. Biasanya kalau yang gini-gini ini dia bentuk penan nanti. Ya. Nah, kan benar. Ya kan? Jadi dia habis long run itu kadang kecenderungan saham tuh habis long run dia konsul turun-turun 3-4%, tapi nanti ujungnya membentuk penan. Ya. Ya, ini nggak tahu berapa hari ya, misalkan nanti Ah. 5 hari, nanti gini lah. Wah, Nah, habis itu break lagi dia drop ke atas. ya. Ini kayak apa? Kalau William O'Neill bilangnya kan SSP ya, short stroke pattern, atau kalau Minervini bilangnya volume contraction, volatility contraction. Kalau dia naik target berikutnya di 1618 ya Fibonya ya 1840. Benar. Pas kebetulan ada resisten. Ya, benar. Nah, ini bulan April 2019. Jadi kalau yang mau masuk sih masih oke sih, tapi harus sabar. Tapi harus hati-hati kali jadi ya. Iya. Gak bisa sekali plok gitu langsung jalan tinggi besar terus abis napas gitu. Iya. Mas Per. Mungkin misalkan mau masuknya dari 100% mungkin ya 50% dulu. Oke. Ini pas dia breakout masukkan lagi. Tidur aja. Tunggu sampai 18. Siap. Adi paling ini PTPP yang induknya dulu PTPP. PTPP ini kan dapat proyek salah satunya kan yang di Batang ya, katalisnya ini. Makanya dia salah satu yang lari cepat juga kan. Ya, sebenarnya secara pola W juga sebenarnya. Iya, sama persis. Makanya kan sama persis kan. Bandarnya sama kayaknya nih. Ini kalau ini ya. Sebenarnya sih secara pola W udah selesai dia. Belum nih Mas. Nah, nih. Ya udah hampir selesai lah. Ya sebenarnya ini akan konsul sama, mungkin ini akan bentuk pattern sampai ada katalis baru keluar, dia lanjut ke 2618-nya atau ke resisten berikutnya. Oke. Itu. Ini belum selesai dari teknikal. Jadi kalau tadi WSKT-nya lanjut, SKT-nya ya menurut saya USBP akan ikut lanjut karena secara pola W belum selesai. Dan secara fundamental kalau mau ceritanya ya kan hutangnya nanti akan terbayar apabila waskita dapat dana. Ya. Otomatis terkonstruksi masih agak satunya USBP. Ini tapi dengan teknikal masih ada 40% bisa potensi gain. Dan saya yakin seperti itu. Apalagi kalau SWF ditandatangani, pastikan pre-cash jalan. Kayaknya ini yang paling ini Jod ya, yang paling potensinya paling besar di antara yang tadi. Kalau tadi kan udah di tengah-tengah tuh ya. Kalau ini kan mesti baru break out gitu. Iya, baru break neckline betul. Ini neckline yang warna biru. Makanya kalau yang belum punya konstruksi mungkin bisa salah satu ini, tapi memang ini agak tergantung dia sama WSKT-nya karena bintang dia tuh hampir 80% sampai 70% itu dari WSKT. Waskita. Ini di Weton. Oh, weton. Oke. Weton. Ini mantap nih. Ini kalau nggak salah udah duluan juga deh dia. Oh, ini masih ada peluang sini. Weton sama ya pola W juga. Ya, tapi belum selesai. Weton ini anaknya Wika ya. Halo? Jod. Halo Jod? Putus ya? Jod hilang ya? Halo Jod? Nggak kedengeran tadi Jod. Lagi Jod, nggak ada suara kau. Sorry. Halo, udah dengar? Udah. Ya, jadi kalau kalau weton ini fix secara pola W belum selesai dia, secara teknikal ya. Nah, jadi masih ada peluang ini sekitar berapa nih? 30% ya. Ya 20% lah. Sampai target pertamanya ya. Kebetulan di situ pas ada yang warna putih ini MA 200 ini. 10 ada MA 200. Jadi
masih ada target Vic. Kan ini kalau udah punya ya, jadi ya udah di maintain aja, maintain terus. Aku ini Tapi kalau dari sisi teknikal, kayaknya lebih menarik WSBP tadi daripada Weton ya, Jod ya. ya WSBP betul, tadi kan masih menarik baru SBP. banget ya, baru breakout gitu. Ya betul. Dan secara dividen tuh SBP bagus ya nggak salah ya. Histori dividennya lumayan besar kan ya, nggak salah. Nah itu satu lagi apa Pepro ya. Pepro, wah ini sahamnya. Berarti kalau saham-saham untuk exitnya itu kapan sih atau terus di-keep aja sampai 2021? Kalau aku saran Vic di keep, apalagi dia katalisnya SWF dan sebagainya, boleh keep aja, maintain aja. Malah nanti kalau udah untung, misalkan udah untungnya 30%, 40% misalkan tambah, gitu aja, tambah. Oh, justru bukan diambil malah ditambah terus Iya, ya? kalau aku enggak dulu, karena sayang. Oke. Potensi momentum dia masih jauh. Apalagi kalau dia nanti ke ini, full time high-nya. Nah, ini Pepro. Ini jadi gini teman-teman, kalau Pepro ini katalisnya menurut saya ya, satu kan ibu kota baru itulah dari dulu ya. Nah, terus saham yang kayak gini selain katalis kedua, kayak BUMN. Ini kan BUMN, ada SWF-nya dan sebagainya. Katalis ketiga, kemudian ini kan ada kepentingan pemainnya juga ini. Kenapa ketawa? Jadi agak beda. Saham menarik ini. Aku ada juga ini. Semua ada Jod. Iya, semua ada. Semua kayaknya. Jod. Ini kan ngomongin di awal-awal Jod. Jadi kalau secara gininya ya, ini manli sih. Ya memang waktu itu pas beli itu udah pas, tapi nggak pas kalau kayak gitu. Nah, kalau ini gini, aku biasanya ngukurnya gini gitu. Kalau saham yang naik terus-terusan, kan kalau di forum-forum tuh kan harga nyangkutnya Sabri itu berapa kemarin yang Ojan share 300 ya beberapa ya? 150. 160. 160 ya? 190. 190. Jadi masih jauh ya. Kalau memang yang kemarin itu 2 hari yang lalu adalah ini resisten, walaupun dia koreksi, biasanya koreksi ke Fib 2, tapi paling jelek paling bagus banget yang 23. Jadi terburuknya Ke 100 ya? 99 100 supportnya kalau terburuknya. Tapi kalau dari chartnya pola gini, aku ingat nih kayak polanya Antam nih ya, kayaknya sih nggak akan turun, dia akan di sisi aja akan lanjut lagi naik. Untuk teman-teman yang udah punya di bawah 100 sih kayaknya aman sih, dan aku feeling nggak akan mungkin dia balik ke bawah 100 ya, apalagi ada kepentingan Itu tidurnya lama loh Mas. Oh, iya. Iya betul Mas, tapi karena ada kepentingan salah satu kelompok kayaknya agak kurang mungkin balik ke bawah. Kalau dilihat dari historical pattern sebelum dia drop, mungkin sama gitu. Kalau lihat sekarang yang waktu dia ini baru IPO nggak ya? Iya, 2017 enggak. Nah, kalau lihat historical waktu yang 2016 ya, karena kan ini yang waktu dulu. Anggaplah kita sama ini kembali ke seperti dia baru pertama kali. Itu gila-gilaan nih Mas. Naiknya tuh, nggak berhenti-berhenti. Benar-benar 90 derajat tuh. Jadi kalau memang bisa benar balik ya bisa. Menarik. Oh, oke, bentar. Itu berarti 50 Jod. Emang 32. Kira-kira. Pas sih. Asumsi ya, kalau dia ini kan turun, nanti dia akan balik lagi ke tertingginya, misalkan ke Fibo 382 ini. Masih jauh. Jadi memang waktunya dia istirahat kalau dia lihat Fibo-nya tuh. Enggak ya? Enggak Mas. Bentar, gini. Nah, biasanya kalau kita ngukur dari turunan nih, misalkan dari paling tinggi, terus kita udah dapat nih turunan terbanyaknya di 50 nih. Nah, habis itu kan dia mantul. Biasanya mantulnya kemana? Mantulnya biasanya sebelum dia konsol paling jauh ke 618-nya. Jadi di 242 ini Mas, menurut saya nanti. Kalau dia udah sampai 242,
mungkin dia akan konsol atau mungkin akan turun-turun sini nih. Sepakat itu. Nah, atau minimal banget di yang Fibo tengah ini. Pas kebetulan di sini memang daerah ini nih, daerah resisten. Yang banyak nih resisten. Nah, pas tuh jadi Fibonya. Nanti pas sampai situ ini 200 mungkin ya, 198. Mungkin baru akan konsol naik turun. Tapi sih karena ini tadi katalisnya banyak dan arah kita ke depan SWF dan sebagainya, makanya saya yakin sekali ini akan all time high Pro ini. Apalagi kan fundamentalnya kan juga lumayan ya, bukan yang jelek ini. Ini kayak 2016. Itu yang putih itu MA 200 ya? Yang putih ya MA 200 itu. Ya mungkin dia belum bisa nembus MA 200, dia balik lagi ke MA 100, bisa yang kuning lagi dia balik nanti. Ya. Enggak ya? Enggak ya, Mas, kalau menurut saya. Ini weekly loh, Mas. Ini weekly. Oh, weekly, oke. MA 100-nya udah keburu naik juga. Oh, enggak. Udah jebol. Iya, udah jebol semua ya. Oke. Iya. Oke. Mas Permana harga berapa ininya? Pro-nya? 115 kayaknya dikit. Kenapa? Tapi 2% 3%-nya jadi motor. Waduh, luar biasa ini. Langsung HK berarti ya. Sialan. Ini memang masih agak susah sih ngebayangin teknikalnya karena polanya masih terlalu lancip. Jadi ya mungkin saya sih kecenderungan 80% ini lanjut, Mas, minggu depan. Sip. Kalau dia jebol 100 ke bawah, mending cut loss aja, Mas. Membantu ya. Tapi ini namanya itu kursi ya, habis semua ya kursi ya. Apalagi ada request lagi teman-teman. Konstruksi. Paling itu PPRE apa ya PPRE? Oh, PPRE ya. PPRE apa itu? Konstruksi. Ya related sih. Tapi ya. PPRE ini WG-nya PP. Oh, PPRE ini fundalnya lebih bagus mana toh? Iya. Ini dan sebenarnya udah agak selesai sih dia. Pola W awal ya. Ini nih. Ya. Udah habis ya? Iya udah habis. Nah, ini memang resisten. Ya, apalagi ini kayaknya likuiditasnya agak kecil ya. Iya deh. Habis deh. Sip. Habis dari sini mungkin properti kali ya? Enggak toh? Iya, properti. Apa tuh? Oke, ya. Apa Mbak Tiara? Semenan. Oh, semen iya. Semen boleh juga. Semen. SMBR dulu. Inilah. Saya punya nih. Sabri nih. Ini ya. Ini apa ini weekly ya? Kita ganti daily. SMBR itu nggak salah waktu itu saya targetnya 1.200 tapi udah lewat sekarang. Nah ya. Ini waktu itu saya gambar tuh ada resisten. Ini pas sudah kena ekornya yang 3 hari lalu ya di 1.300. Itu ngitung flagnya apa namanya wake up cup apa sih itu onelnya flag ya sending flag benar nggak? Ini penan. Penan ya nembusnya dia konsol dulu ya beberapa hari baru dia nembus ya. Iya. Jadi ini kan tinggi penannya biasanya saya gitu. Beda-beda mungkin dimana tinggi penannya pas kan makanya saya dapat kotak kuning orange ini. Ya pas kemarin tuh resistennya di situ kan ya. Nah biasanya kalau yang habis penan-penan gini jebol ini mirip Antam juga waktu itu ya dia cancel dulu Mas tapi biasanya ini lanjut lagi. Ya. Ini mungkin bisa ke 1.500 berarti. Siap. Oke sih masih dia kan ini 8 ya. Q3-nya nggak salah bagus. Sebenarnya tapi kalau yang potensi ini kan sangat kecil ya. Nah, kita lihat yang big player-nya kan sendiri. GR ini lagi konsolidasi ya benar. Lagi konsolidasi. Kalau yang mau masuk, ini kan udah selesai sebenarnya. Mahal tapi. Nah, iya, mahal. Cuman kan kalau nanti
waktu market udah masa tenang, harusnya kan kita main di saham yang agak bagus, Mas. Nah, semennya kan salah satu ini ya, selain NTP. Nah, ini sebenarnya lagi konsolidasi, tapi secara target dia masih ada peluang sampai 22% lagi, sampai 14.000. Ini dari panjang ngakap nggak salah. Nah, ini kan pola W Jadi ketika market bagus, ambil saham yang kuat. yang gimana? kuat. Iya, kalau nanti Kenapa marketnya nggak udah ambil? stabil, porto kita jadi di gorengan lagi saya. Apalagi nanti kalau udah ARB-nya 25% kan. Nanti SMBR untung 25, besok hilang 25. Itu yang agak ngeri. Maksudnya ada yang ditabung. Nah, ini kemudian di konsol. Jadi ada peluang ini pas ini lagi di support nih kan. Mungkin dalam beberapa hari mantul nih atas. Rencana target di 14.000. Ini SMGR. Nah, kemarin yang agak bagus juga INTP nggak salah, ini masalah bagi dividen atau apa ya? INTP ini juga disebut di JP Morgan report ya, Jod, ya, kalau nggak salah. Oh, itu ya. Nah, ini ya lagi konsol, ini udah harus apa ya. Nah, secara peluang ya waktu itu ada apa istilahnya triangle ya. Panjang triangle ini sebenarnya targetnya adalah 18.000 ya, 19.000 lah ya. 19.000. Kebetulan ada juga resisten di sini nih kan, Fibo 1618. Nah, dan resisten di sini nih. Nah, nanti ini kalau break masih jauh. Ya, jadi kalau break itu masih dapat 6% lagi. Nah, secara fundamental ini kan bagus ya, nggak ada utang, cash flow kuat, tapi secara market masih menang semen Indonesia tadi SMGR. Karena kalau INTP ini ini memang saya lupa. Nah, ini kalau ya sama BUMN SMGR aja lah tadi kan, sama SMBR kan. Dia tergantung. Kalau mau fundamental sangat kuat ya NTP memang kuat. Ini untuk semen oke sih secara ketiganya, untuk yang mahal atau yang murah. Itu Jod, kalau si semen itu sedikit juga, atau kalau misalnya ngerasa udah profit boleh exit? Saran karena dia kan konstruksi related, kan saling terkait juga sih, jadi Iya. mungkin Si panjang kayaknya Viv. iya, kecuali memang butuh banget Oke. uang mau pakai Jadi kalau jangan ya apa lah dia kalau aku nambahin sedikit tentang fundamentalnya, PBV-nya itu sekarang 2,3. Nah, itu tahun 2014-2015 itu bisa sampai 4,5. Jadi harga sekarang tuh bisa naik 80 sampai 100%. nah itu Oke. luar biasa. Jadi bisa ke 30.000 kayaknya. Atau ke 25. Apa nih? Ini Oh, INTP ini minimal INTP. ke 25 lah. Iya 23-25 sih, oke banget. Semen juga oke, semen selesai. Paling ini Apa nih? properti yang industri ya, Kija, BES, Dimas. BES, oke BES. Untuk BES, saya kemudian ada juga BES. Ini waktu itu aku pernah bahas, ini cara teknikalnya sih bagus ya, secara teknikal. Walaupun secara fundamental masih belum ya. Jadi dia kan ada isunya nih, BES kan mau diakuisisi sama asing ya nggak salah, sama Jepang atau mana. Jadi mungkin nanti kalau terrealisasi bisa jadi katalis untuk dia terbang gila-gilaan. Tapi belum tahu kapan. Nah, secara ini kan dia kemarin break triangle nih kan sempat konsolidasi lama nih dari September sampai November pertengahan. Nah, kalau teknikal aja murni ya sampai sini masih 240 lah. Sistem yang warna ungu ini. Kebetulan ini sama panjangnya. Jadi wajar kalau di jebol ya. Tapi itu fluktuasinya naik turunnya serem kali ya. Naik Ya, turun naik. memang banyak yang ini sih Mas, mainin ini. Masuk saham idola. Saham gorengan kan Mas termasuknya. Iya. Ini. Kalau yang nyopet enak juga sih. Soalnya secara
naik. Ya, fundamentalnya juga ROI-nya cuma 1%. Iya. Walaupun PBV-nya 0,4 ya. Normalnya di 0,8. Jadi memang peluang cuannya memang gede, tapi ya itu gambling lah. Betul. Resisten kuat. Dan arahannya kalau SWF misalnya dia narik investasi apa baterai dan lain-lain itu kan bukan best, harusnya deal apa yang di Batang tuh. Dildo. Iya, memang bukan sih Mas, beda. Jadi kalau yang ini, kalau menurut saya kalau yang best terus apa lagi ya, di Demas itu memang dia kan banyaknya di daerah ini atas. Tapi Demas lebih bagus dari best, dividennya gede banget tuh. Enggak gede ya? Iya, secara fundamental ya lebih bagus. Cuman nanti kan banyak, kalau nggak salah kemarin apa dia yang apa IT center itu ada yang mau buka di Data center di Jawa Barat. Amazon ya. Nah, mungkin nanti katalisnya itu, tapi walaupun belum tahu ya di mana. Yang pasti di Jawa Barat. Dan ini semua di Jawa Barat kan, Demas, Best, lupa lagi. Nah itu di Jawa Barat Mas, mungkin bisa jadi salah satu SSIA ya satu lagi. Nah itu salah satu katalis nanti mungkin. Coba Demas Jo. Nah Demas kemarin kan baru bagi dividen 10% ya, 10%. Aku masih floating loss nih. Wah sama toh kita floating loss. Ada teman. Dividennya gede kali tuh. Iya, luar biasa. Ini kemarin sebenarnya udah hampir kena resisten dia ya, pas di 280. Ini bulan panjangnya pas. Ya sekarang mungkin baru mau mantul Mas ini. Ya, ini kan ini menurut saya malah ini Mas apa Elliott Wave. Oh, Elliott Wave ya. Saya takutnya malah ini. Head and 1, shoulders. 2, 3 udah 3 tuh. 1 2 3 4 5 Elliott Wave. Saya Dari harga 200 kan Elliott Wave kan 3 pucuk kan? Bener nggak? Iya. Ya, betul. Nggak tahu sih saya nyebut aja, bener nggak toh? 3 dan 5 kan ya? Setelah 5 setahu saya turun naik lagi dikit jatuh dia. Mana toh? Kalau aneh ngeliatnya sih tren jangka pendeknya ini ada kayak head and shoulders Mas. Ini shoulders pertama itu kelihatan nggak Jod? Shoulders kiri yang ini yang kanan yang lebih dekat lagi. Ini ya. Ya itu headnya. Ini sedang membuat shoulder selanjutnya. Oh. Habis itu jebol bawah kan? Jebol bawah kalau terjadi begitu. Ya, itu Elliott Wave-nya juga jebol bawah. Oke. Ada kemungkinan sih memang ini. Menurutmu gimana Jo? Dia lagi nggak punya katalis juga ya. Ini kan ini ya. Jadi nanti ya mungkin ya. Iya. Ya memang nanti patokannya ini kalau di 250 dia nggak bisa jebol ke atas, tapi dia kan head and shoulder nih. Nah, nanti mungkin kita jaga di situ lah. Jadi ketika ini kan Demas sekarang lagi mantul nih, ya kan? Setelah jatuh lagi mantul ke 250-an. Kalau dia 250 balik ke bawah, mungkin bisa jadi head and shoulder turun. Estimate saya malah 200 dia konsolidasi tunggu SWF dulu. Iya. Dan yang menariknya dari Demas ini kalau dari sisi fundamental, PBV sekarang ini tuh 2,16 dan secara histori paling tinggi itu di 2,2an. Jadi ini memang udah di harga premiumnya. Jadi rawan koreksi atau minimal lambat lah ke atasnya. Jangan ngarepin terbang tinggi cepat gitu kayaknya. Dia nggak gain ya, nggak capital gain ya. Jadi nanti kalau jatuh mungkin di sini nanti teman-teman. Nah, umurnya. Di 200-an itu. 200-an ini. Pas itu. Ya betul. Nah, di sini nanti jatuh kalau benar head and shoulder ya. Iya. Memang tekniknya nanti tergantung katalis yang terjadi pas dia di 250-an ini tiba-tiba keluar apa ya kan? Apa Amazon deal dengan Demas kan? Nah, ya kalau ada katalis seperti itu ya oke. Cuman kalau lihat dari pattern itu tadi Elliott Wave atau head and shoulder itu ya turun ya. Betul ya? Iya, turun Mas. Peluangnya. Sip. Jangan tambah-tambah dulu lah di situ. Bukan tambah lagi nyangkut, biarin aja. Jadi
Itu deh Mas, Kija ya. Dildo dong, dildo. Oh, Kija. Oke. Kija, oke, ntar. Kija. Kija ini punya salah satu kawasan di mana? Kalau dia kan di Batang ya, dia ini yang di Semarang nggak salah. Nah, Kija itu Jawa Bebeka. Dildo Batang betul. iya, ini kan si Jababeka nih. Nah, ini waktu itu ini udah agak lama itu tapi di situ. Ini saya waktu itu asumsi dia bentuk cut. Ya sebenarnya walaupun lebih cepat ya. Jadi akhirnya ke atas juga nih. Nah, nanti tergantung kalau lagi ada katalis biasanya dia lagi dulu kali lagi. Ini kalau lagi ada katalis udah dia langsung atas. Kalau target atasnya masih jauh tuh sebenarnya 300 sih. Iya. Sama sih. Kalau dari fundamentalnya sekarang tuh PBV-nya 0,9, maksimalnya di 1,75, jadi mungkin ada 80% atau 70% naik. Jadi memang cocok sih John kalau bisa sampai ke 300 kayaknya make sense lah. Masih oke ya. Nah kebetulan di technical 300 itu ada resisten nih kan di kiri dan Vibo juga. Jadi pas nih kebetulan ya sudah peluang. Tergantung nih Kija. Itu Kija tuh Dildo. Deal ini memang kemarin tuh banyak yang copet-copet di deal ini, bagus juga memang. Dan saya kebetulan baru tahu juga dia ada lahan yang di Batang ya. Kalau enggak di hold. Deal ini aduh ini Bendera ya ini. Bendera ya. Iya. Ini sih kayaknya jebol lagi nih. Dia bentuk ini ntar. Ini sadar nggak Mas Fer? Syariah. Syariah. Masuk aku. Dildo. Tenang karena suka namanya aja. Ya intilen ya. Bagus sih di short quarter tuh ada gedungnya cantik tuh. Konsepnya. Nah, penting gila Jod, gedungnya cantik. Ya unik keren Big. Cantik ini. Karena tambahan lagi masuk SWF itu. Wah, cantik ini. Iya. Apalagi kalau tes si Elon Musk jadi buka kan kemungkinan di sini ya, di Batang ya. Udahlah dia main terbang. Ini kalau dari triangle aja masih bisa ke 280 nih. Ya. Ini kayaknya sih masih patuh ya di dalam triangle terus tuh, ya. Ya. Ini mungkin 2-3 hari lagi ada katalis drop ke atas. Ya, betul, di sini. Nah, di sini pas pula tuh ada support dulu ya. Benar ya. Kalau dari sisi fundamentalnya saat ini PBV-nya 0,45, biasanya tingginya itu di 1,5, jadi bisa naik 200%. Jadi kalau sekarang harganya 250 ke 7,5 juga bisa. 7,5 kali Jod. 7,5 ada support nggak? Kau bilang itu biasanya tuh dari mana? Ini Mas, aku ngelihat dari Stockbit history PBV-nya Mas. Nah, jadi tahun 2015 dia bisa sampai 1,5 tuh. 750 jauh banget, masih jauh banget itu. Itu ya. Pasti kan ya di puncaknya itu berapa? Nah, kira-kira lah. Nah, ya. 700. Iya. Coba Mas di ujung dari awal. Itu kayak itu bukan. Historicalnya ujungnya berapa itu? 700 Mas. 700. Enggak sebelum 700 apa itu? Oh, bentar. Ya ini 700. Cakep. 700 3 beggar berarti. Ya, ada peluang kalau memang Tesla jadi. Ini fundanya bagus kok ya? Sekarang ROI-nya naik ke 6%. Tadinya drop ke 2 tahun lalu, terus ini naik ke 6. Biasanya ROI-nya itu waktu di 700 itu, ROI-nya sekitar 10%. Nah, jadi kayaknya dari 6 ini kalau sempat bisa ke 10, PBV-nya juga loncat pas itu Mas, ke 1,5. Beggar 200% kita. Jadi ini bagus banget nih. Ini beggar multi-beggar ya. Kalau peluang multi-beggar ya insyaallah ya. Tapi ini ada tren. Ini kasih tahu Yusuf Mansur biar takbir lah, selawatan. Saya bantu doa dari sini ya sama Hermanto Sardan. Saya nggak BUMN sih ya, kalau BUMN mungkin cepat.
Oke, itu deal ya. Hmm. Terus apa lagi biasanya? Properti. Properti yang klasik aja, yang properti real estate. Pewon, Ciputra. Oh, P1 ya. Kalau P1 kan ini memang fundamental bagus ya. Ini pola W juga, nggak salah ya, W. Nah, ya ini tipe-tipe yang apa? Tabung pelan-pelan. Pola W hampir selesai sih ya pola W-nya. Nah, di sini. Ya, sekarang sih udah di sini ya. Jadi udah deket sih. Ya. Tapi kalau yang kemarin pungut dari harga 400 itu udah enak banget. Cuman saya ada ini di harga segitu, jadi udah biarin aja, tambah cicil pelan-pelan. Tapi kalau secara funda kan ini masih di bawah dia. Iya, BBV-nya 1,85 sekarang. Masih di bawah. BBV-nya 1,85, normalnya kalau tingginya di 5. Oh, di 5 makan. Tuh, jadi masih ada peluang beggar berapa kali tuh? 200% lah. Ya, kebetulan all time high-nya 820. Jadi mungkin bisa all time high dia ya. Kalau Iya. bagus ya. Kalau iya. Ini berapa? Hah? ROI-nya berapa? Kalau yang pas tinggi-tingginya dulu ROI-nya itu sekitar 35%. Sekarang sih 8%, Mas. Jadi memang dari sisi ROI jauh ya kayaknya. Kalau mau naikin lagi seharga dulu, Pola W. Tapi lucu ini. Dia bilang kemarin dia beli mall 4 triliun kalau nggak salah di koran tuh. Dengar nggak? ya dengar. Terus Iya, itu malah nggak naik, dia turun. Saya beli pas dia beli mall. Mana naik? Mungkin salah timing itu. Emang saya salah mulu nih. Tapi kalau dari pola W panjang apa line ini sampai yang ungu nih di 700. ya masih memungkinkan ya jadi sampai ke 700. Iya, masih ada. Iya. Cara funda pun tadi kan masuk akal ya. Ya. Itu Pewon. Kalau yang agak ramai juga apa Ciputra ya. Ciputra agak beda ya dengan W, tiga triangle ya. Ini oh ya pas banget nih. Kemarin saya pernah buat apa proyeksi dia akan ini berhenti di resisten biru, kebetulan pas berhenti nih. Udah sampai sih targetnya nih. Ya sekarang mungkin konsol dulu nih. Nah, nanti kalau lanjut ya paling dia diukur dari ini nih. Jangan ya. Ini ya nanti ditunggu breakout aja mending kalau mau masuk. Tunggu break di MA 200 ya. Nah, ya. Ya. Kalau Masih di- weekly tuh. Mas, masih weekly. Coba deh. Ya, oh oke. Ini oh ya dia nggak bisa nembus resisten biru itu kan. Nanti kalau udah tembus biru aja baru beli. Nah kalau tembus biru, ya itu lumayan. Ya karena dia ini kan kayak bentuk triangle nih. Bisa gambarkan triangle. Ini. Nah ini kan ada triangle baru di sini. Nah nanti kenaikannya besar triangle naik nih. Oke. Di atas. Kalau dari segi PBV juga masih bisa beggar, Mas. Sekarang masih 1,15 dan maksimalnya itu di 3-an. Jadi masih peluang upside-nya masih tinggi lah. Ciputra. Itu ya mungkin properti. Properti apalagi. Mining. Sebenarnya yang dijagoin saya kabak sih, nggak naik itu kabak. Oh, kacau itu. Usah lewat aja lah. Benci aku lihat kabak. Ini ya mining ya mungkin. Mining. Nah, ini mining kan sekarang yang lagi tren coal. Halo? Apa tuh Tiara tuh? Apa? Asri. Oh, Asri Jod. Tadi yang mesti ini. Oh, Asri. Oke, siap, Mbak. Asri, saya juga punya nih. Asri, dia kalau nggak salah ini Asri. Oh ya, ini kayak triangle ya. Ada yang bilang juga nggak salah. Bendera-bendera itu kan? Bendera. Betul, kayak bendera atau ya kayak triangle. Dia kemarin kan jebol, ini lagi biasa habis jebol kan dia retrace dulu. Ini lanjut sih. Ini panjang sekali ini mungkin kalau mau ngambil dari bawahnya. Larinya ya. Kalau dari sini Udah dia punya beggar. pola ini ya, HTF ya. Iya. HTF masih jauh. Masih bisa ke 330.
Ada resisten nggak sini? Iya, ada resisten tuh. 330 di sini. Cakep nih, triangle. Nah, Ya. itu si jauh. Yang jadi Emang mahal. Apa yang namanya SSP apa ETF? Sama ya? HTF ini. HTF udah break itu kayaknya kemarin closingnya di atas 254. Iya, ini lanjutnya masih jauh sih, Mbak. Ya 400. Iya, bisa. Tapi masalahnya Asri ini fundamentalnya jelek banget, jadi katalisnya bingung mau ngapain, kecuali dipom-pom doang ya. Katalis turun Om. Dia terkait dolar ini ya, utang dolar ya. Iya. ROI-nya cuma 3%. Iya. Dia landed house ini edit ya, bukan apartemen ya. Bukan. Ya, tapi masih peluang lah. Iya. Yes, karena banyak yang pom-pom, jadi mungkin kekuatannya. Amin. Lanjut mining nggak? Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ITMG. Kenapa? Saya kasih lihat weekly-nya dulu. Ini ada kecenderungan SSP. Nah, ya, ini kan dia 26%, terus kemarin cuma 1%, kan syaratnya itu kan konsol, habis itu bisa naiknya berapa? Biasanya minimal di atas 15%. Jadi apalagi kemarin kan ditambah pendukung, ada ini masuk ya, asing masuk dan sebagainya, dan mantul pula di support. Jadi ini harusnya ITMG salah satu yang untuk hold, dan saya juga melihat kecenderungan ini 2 minggu ke depan hold lari lagi. Iya. Jadi ini ITMG kalau dia memang lari, apalagi kapten saham tadi kan di IG-nya juga bilang kan 20.000 katanya. Mungkin kan kalau ini naiknya sesuai Itu SSP kayak nya 30%. Sampai 30 nanti nih, John. Lama ya. Sampai itu beli negara. Gak usah halu tuh 20.000 deh paling gitu kali. Kau tengok aja nanti. Kan? Nih, ini pas banget dia apa di candle kemarin ini udah mulai mantul. Ya, mungkin besok hijau. Rekomen beli ya ITMG ya. Ya, rekomen beli Mas. Tapi kalau beli jangan banyak-banyak langsung, Mas. Paling kalau mau aman, Mahal aku nggak suka sama mahal, dikit-dikit ini. paling kalau mau beli yang paling aman tuh kalau udah break up nanti di 16.000. Iya. Adro sama Doit ya. Adro. Nanti TBA. Harum. Ini kan banyak katalisnya karena BUMN juga lagi jadi incaran, terus spesifikasi itu kan pimpinan. Nah, ini kebetulan sekarang resisten nih. Pas banget nih resisten. Ya kan kayak dia merah-merah nih. Nah, ini ya mungkin akan retest dulu lah ya. Karena dia udah resisten. Tapi nanti kalau keluar lagi katalisnya mungkin langsung lagi. Kalau secara ini sih ya ikut nih. Kemarin sih agak yang lambat jadi dia ketinggalan, tapi akhir-akhir langsung 8%, 6%. Udah dia secara big ininya, big view-nya ya. Big view-nya dia kan cup nih. Big view. Ini big cup ya. Nah, kalau dia mau konsol misalkan memang turun, dia paling handle nggak banyak handle, paling buruknya pun ke biru ini 2,5. Kalau ada katalis kuat biasanya langsung di pop, nggak pakai handle. TPA dividen gede, layak lah untuk invest. Nah, yang agak ini juga ada Ro ini dalam beberapa hari terakhir saya lihat ya, ini banyak spekulan masuk kayaknya, jadi rusak chart Di pom-pom. Iya kayaknya. Jadi ini banyak kali ninggalin gap. Tapi udah ada beberapa yang ditutup nih. Kayak di sini masih belum. Nah, sebenarnya kalau target waktu itu kan 1.500 sudah dicapai sih. Peluang terakhirnya 1.700. Cuman karena banyak yang spekulan kan bisa masuk, sore keluar, jadi ya nggak naik dia turun lagi. Nah, tapi secara tren sih kalau dari pandang ini ya, triangle dia dulu. Ini kan ada triangle di sini nih. Ini sebenarnya udah kecapai. Ya, aduh. Pas di sini kan. Udah kecapai sebenarnya. Ya terbaiknya mungkin masih bisa naik
di 1617 ini lah 1700 yang kotak biru. Pas pula ada resisten di kiri nih. Iya. Resisten Desember lalu. Masuk sekarang nanggung nggak naik kayaknya. banyak lagi. Iya. Kecuali kalau break kali ya. Kalau break. Tapi kayaknya nggak akan break ini tahun ini sampai situ kayak. Kayak Vicky, ya udah di maintain ya. Iya, terlalu break. Nggak usah taking profit ya? Hah? 1.700 nggak usah diudahin. Pasang trailing Nanti stop aja kalau dulu. dia lanjut terus. jebol 1.700 jebol lagi ke atas baru kau tambah lagi. Oke. Kalau sekarang udah situ aja. Kan hargamu udah di bawah kali itu kan. Iya. Masih 1.200 nih. Apa 1.100? Nah, ini udah mantap lah. Luar biasa. 30% dah tuh. Itu ya cool ya. Mungkin Doit esot lagi ya. Doit harum. Rekomendasikan Fadlan kemarin sebagai bahan. Kalau nggak naik, tes dua lah ya. Jadi kenapa kemarin kami rekomendasikan? Nah, gini Doit. Kan ini sebenarnya kan kira-kira ini konsol kan sama. Ya. Jadi ada peluang naiknya besar. Ya tinggal nunggu aja. Mungkin nanti kalau fullnya lari lagi dia akan ikut. Nah, di situ ini kan secara weekly monthly-nya kan juga jatuh banget kan dibanding dulu, jadi larinya masih jauh sekali. Itu sih kemarin, dan dia lebih cepat karena banyak juga sih yang kompom ya, ini mungkin larinya lebih kenceng daripada yang jarang mulus. Nah, ini Doit kalau ada partner lihat aman dan Ada nggak ada udah keluar. itu Doit habis ya cool ya. Harum. Favorit kan itu ya. Harum jawab. Harum ya. Harum ini harus sabar memang ini. Nah dia agak bentuk ini juga kok nih. Sama semua pattern. Iya semacam ini juga apa penan juga. Jadi tinggal nunggu aja sini. Sabar. Tapi Adro nggak penan itu, berarti cuman Harum, ITMJ sama PTBA ya. Sama Doit mas tadi. Doit. Tapi semua penan kah? Enggak kah? Adro enggak tadi? Iya enggak semua penan. Ya. Intinya Harum punya Gimana Mbak? Harum punya nikel kan Om? Nah, itu kalau saya baca laporan keuangan sebenarnya usahanya dia nggak ada nikel kalau di aksinya. Cuman dia punya saham Nickel Mines. Nickel Mines itu kebetulan memang bergerak di nikel. Tapi dia nah itu tapi nggak apa-apa lah, jawab aja. Untuk goreng-goreng. Iya, untuk goreng-goreng nggak apa-apa lah. Ya itulah makanya bingung juga ini. Tapi cool ya, banyak. Itu Harum. Nah, mungkin sekarang terkait nikel ya, Antam ya. Antam kemarin kan baru breakout 1400, terus bentuk gap. Jadi ya mungkin agak konsol dulu lah. Oh itu kalau apa sih namanya tuh Jod? Kalau nanti yang di bawah Abandon Baby ya kalau salah. Kalau misalnya besok turun lagi. Iya, apa namanya Evening Star ya. Nah, iya ini kecenderungannya Doji, enggak Doji itu. Bukan Mas. Nanti kalau Evening Star sih Mas. Evening Star ya. Kalau candle setelahnya jadi bawah. Hati-hati aja. Iya. Karena kemarin dia lompat 5% langsung. Jadi mungkin kecenderungan sini mungkin konsol. Antam tuh gimana proyeksinya Jod? Karena kemarin tuh aku baru masuknya justru kemarin kalau nggak salah Jumat apa Kamis. Jadi kalau proyeksi Fik, masih ini dia secara long ya. Secara long dia baru breakout Fik. Breakout. Aku udah gambarin dari tahun 2013. Dia itu paling tinggi cuma 1.200-an. Yang kotak warna ungu. Dia sekarang baru breakout. Jadi wajar aja sih dia akan konsolidasi. Jadi ini bagus sekali. Secara long term dia udah meninggalkan zona bawah ini selama 7 tahun. Long term banget bentuk. Ya, benar Mas. Bentuk W Mas. Bentuk W ini. Iya, jadi sampai atas itu nanti.
Iya, nah ini saya bilang tadi otaknya ini. Yang warna putih Mantap kalau itu. lihat. Nah, arahnya ini sampai 2200 minimal. Wah, 2027 mati lawak. Enggak sih, ini gambar doang. Enggak lah, mungkin 3 tahun sampai 2 tahun lah. Ini pola Berarti ini long term ya, Jod? Gila bener. Nah, apalagi kalau tadi yang baterai holding jalan bagus. Makanya katalis kan teknikal itu kan. Nah, ini Nih 2200. kayak bayi lupa anaknya, jangan lupain aja passwordnya nih. Sekuritasnya 3 tahun. 3 Iya, tahun. lama gila. Iya. 3 tahun, Apa? Bos. Nanti kan siapa yang main bilang Kodri ya 2023 jalan-jalan kita katanya. Baru diambil. Sebelum pilpres. Keburu lupa ya kan? Sebelum pilpres. Itu Inko yang serupa sama dia, catnya serupa sih ini. Inko mungkin agak sama kali makernya. Jadi sama dia baru hampir meninggalkan zona lama dia manding. Dia itu mainnya di zona-zona ini terus selama hampir 10 tahun. Tapi lebih menarik info, Jod. Kalau dia bisa breakout itu kencang kali ke atas pasti. Iya. Nah, kalau dia keluar dari kotak merah ini ya, wah ini Bisa 10 itu. nggak ada halangan lagi. Langsung ke 10.000. Fundamental kan bagusan Inco ya Om, tapi kalau sentimen nikel bakal gede ke BUMN ya? Kebetulan kan Inco 20% udah dipunyai kita juga Mbak. Jadi pasti terpengaruh sih. Kan wakil komisarisnya juga kita juga Pak Ogi kan. Kebetulan Pak itu di Mandiri juga itu. Jadi pasti dijagain lah sama pemerintah juga karena ada kepentingan kita di sana. Jangan pom-pom kali lah, Jod. Dia akan ikut naik juga ini pasti. Ojek 10.000 promo. Macam promo aja dia nih. Ya, siap. Secara teknikal mendukung sekali nih. Kalau dia jebol aja nih 5.300 lah ya, udah. Wah, udah lari terus ini. Inko kan, Jod? Ya, dan Inco ini kalau nggak salah ya, dia itu salah satu supplier ke Sumitomo. Ya. Inco ini jual ke Inco Kanada ya nggak salah. Inco Kanada itulah jual nikel ke Sumitomo. Sumitomo. Tadi untuk supplier Tesla. Sumitomo baru jual katot ke Tesla. Jadi memang bagus sih ini perusahaan. Pakat, Jod. Sepakat. Kabar-kabarin Jod, kalau udah 5.300 Jod. Masuk dari sekarang sih. Seriusan masuk Masuk sekarang. sekarang. Serius masuk sekarang nih Inco ini. Kecil tapi fit ya. Kita kan ikut orang dalam, Jod. Iya. Nanti aku jelasin nanti di foreign sama speknya itu nanti kenapa aku. Nah, masuk ini ya, masuk kode. Hmm. Itu mining ya, teman-teman. Iya. Apalagi agak tren ya. Om supply nikelnya bakal gedean dari mana? Dari Antam apa dari Inco? Sama sih Mbak kayaknya Mbak. Karena kan Antam ada katalisnya si baterai holding kan. Sementara si Inco kan memang nikel juga. Kalau Antam kan besarnya kan sebenarnya di gold ya Antam ya. Di emas kan. Tapi kan ke depan dia akan megang di baterai holding. Jadi kayaknya sama sih Mbak, ini naiknya selalu barengan sekarang kayak kembar gitu dia nih. Jadi kayak saham kembar. Jadi udahlah. Kebetulan saya punya dua-dua juga, dibagi setengah-setengah. Jadi ya udah. Benar. Aman Mbak, Tapi yang dua-dua. Teknikal maupun fundamental lebih bagus Inco ya. Jadi Ya, apa lebih menarik. buat Ya. Teknikal lebih menarik Inco karena dia ininya penghalangnya dikit. Begitu Upside ini nggak ada penghalang. Tapi kalau upside-nya sama sih Mbak. Tadi kan Antam juga masih jauh. Tapi penghalangnya dia nggak ada nih Inco. Jadi lebih enak larinya. UBV-nya juga sama-sama dua-duanya 1,8, 1,7. ROI-nya juga mirip-mirip 4%, 6%. Jadi memang kembar lah. Makanya aku baru sadar Inco ini baru tahu juga aku gara-gara nikelnya. Sebelumnya jangan lihat. Apalagi Jod? Yang agak tren apa sih kemarin ya? Oh si ini ya, si Ira ya. Ira, healthcare. Ya. Wibowo. Ira ini kalau teman-teman kemarin ada yang kan lagi ada yang itu tuh
informasi webinar itu dia posisi One Jack ya nggak salah ya. One Jack itu salah satu produsen jarum ya nggak salah, jarum terbesar. Nah, jadi ini secara valuasi dan apalagi dia dapat kontrak 100 juta ya, 100 dari pemerintah terkait yang COVID, itu nilai valuasinya kalau saya estimasi aja itu bisa sampai 1.800 sampai 2.000. Jadi memungkinkan sekali, dan kebetulan kemarin langsung pula lagi tuh ke 1.000 dan langsung di reject. Nah, cuma kan nggak enak sekarang jarumnya kan. Ya mungkin kalau teman-teman yang baru mau masuk ya tunggu aja koreksi. 1.000 untuk gap. Ya, nunggu itu aku. 1.150 lah ini kan. Ya, ini kayak bris kejadian ini nanti. Kayak bris atau KF dulu yang dia lari pertama kali dulu, habis itu dia koreksi bentuk cup kan. Nah, nanti habis itu saya yakin dia akan naik lagi. Jadi nanti gini dulu nih polanya. Nah, ini kan nanti gini. Nanti bris apa deh yang dulu Fear kan jatuh sekarang udah 1.800. Nah, asumsinya ya di sinilah tunggu nih. Udah nanti dia akan ke atas lagi. Karena book value-nya pasti nanti naik. Sekarang kan book value dia 100-an ya per lembar. Nanti mungkin kalau dia growth ya bisa jadi 200-300 book value-nya. Sementara ROI dia itu 30% nggak salah. Ya, ROI-nya 35%. Nah, 35 kan? Kan PBV-nya bisa berapa kali? PBV-nya 12. Nah, Apa nunggu 1.000 ini? Nunggu 1.000 beli langsung gue. gitu. PBV 12 nggak mahal toh ya. Tergantung Mas, kalau yang mirip kayak gini tuh HMSP. HMSP itu juga ROI-nya 36. Oh ya mahal Mas. Kalau HMSP itu ROI-nya 36, PBV-nya 6. Kalau si kawan ini PBV-nya 35, ROI-nya 35, PBV-nya 12. Jadi 2 kali lebih mahal dari HMSP. Tapi kan mereka beda sektor tuh. Terus ini kan ini kalau saya Mas pendapatnya, ini kan PBV 12 karena nilai buku dia masih 100-an. Nanti tahun depan kan nilai bukunya berubah kalau labanya ekuitasnya berubah kan nilai buku itu kan rumusnya ada pakai ekuitas. Nah, ekuitas dia nanti naik 2 kali lipat karena kontrak dia makin besar. Book value-nya naik jadi 200 atau 300. Nah, kalau harga 1.800 itu cuma PBV 6 kan. Nah, itu harusnya masih sangat mungkin. Nah, ini IRA nih. Oke sih sebenarnya, sayangnya kan ini tapi swasta ya, tapi kan secara sektor bagus. Itu IRA. Sebenarnya teman-teman, tapi ini bukan non syariah yang bagus tuh Bank Agro loh kemarin. Kan dia ada katalis juga kan. Nah, ini kemungkinan ke 1.000 nih. Kalau ada yang ngikuti. Ngasih tunjuk doang ya. Agro mirip BRIS ya? Enggak ya? Iya, betul. Mirip. Dulunya memang sama karena makernya sama ya. Sekarang kan agak beda ceritanya. Agro ini kan katalisnya merger ya. Mungkin nanti Januari kali ada. merger sama siapa, Jor? Jadi tapi belum resmi fix ya. Jadi kan salah satu targetnya Thohir itu adalah merger BUMN untuk fokus ultra mikro dengan BRI sebenarnya. Cuman nanti kan nggak mungkin ada dengan BRI kan. Si pakai anak perusahaannya. Anak perusahaannya siapa? Karena BRIS kan udah di jadi pemegang saham mayoritas mandiri kan. BRIS Agro. Jadi nanti kemudian infonya Agro, PNM sama Pegadaian itu jadi satu. Fokus utama di segmen mikro. Dan juga mungkin pinjaman online itu lah digital ya. Untuk mikro lending. Kalau itu benar, ya benar-benar rally dia ke 1.000. Dan ini udah rally duluan sih. Oke. Dia kan kita juga. Iya, itu anak. Oh. Pantesan masuk screener berkali-kali udah. Terus lah. Iya, masuk ya. Ya mungkin udah mulai diborongi Bevan. Lanjut. Gitu. Ya banyak juga ngomong sih. Dia oke lah. Oke, apa lagi? Kalau mau Bang paling BRIS. BRIS. Mumpung ini Bang. Oke, ya. KF. Oke, KF Mbak, ntar ya, BRIS kalian. Kalau BRIS BRIS udah sulit dianalisa. Jadi kalau BRIS teman-teman, kalau pakai teknikal agak susah. Jadi pakai valuasi
Nah, saya waktu itu kan valuasikan bridge kalau dengan ROI 15%, ini udah nggak bisa pakai teknikal kalau kayak gini. Kalau dengan ROI 15%, dia asumsinya bisa PBV sampai 4 kali asumsi. Misalkan punya waktu itu masih benar 500, ya berarti kan sampai 2000 masih memungkinkan. Nah itu. Tapi kalau di ini gini pandai ya. Kalau dailynya waktu itu saya udah pernah buat nih, waktu itu pas kita webinar juga ya. Saya suruh tampung waktu dia mendekati gap. Ini kejadian kayak Ira nanti nih. Ya kan, dia naik. Ini kan waktu itu saya bilang kan dia akan bentuk cup. Bener kan nih, dia berhenti di sini. Udah all time high. Nah ini udah tercapai. Berarti di mana ntar dia Jod? Nah ini kalau asumsi pakai Fibo ya, ya 1900 ini sih Fik ada Fibo nih. Ya, mungkin nanti akan konsul-konsul di situ. Karena Tapi turun dulu kayaknya besok atau Senin ya. ya, Konsolidasinya. nah ini kan jadi support Mas. Karena kan kemarin resisten, sekarang jadi support. Nah mungkin di sini jadi support yang harus support baru 1600, 1700. Nah, udah. Oh Februari ya di lagi harusnya mungkin terbang lagi ya. Terus keluar nanti kan nilai buku yang baru ternyata sekian wall. Oke. Coba lanjut ke ini lagi Jod, ke healthcare, Tadi ya, KF, bahasa tadi F ya. KF, Inaf, apalagi tadi Ira udah ya. Nah ini KF. Jadi KF dulu tuh saya pernah buat koleksi ya di sini ya. Itu sampai dengan 5.300. Ini yang ada patahnya makanya ini. Nah, kebetulan udah kecapai ya kemarin ya 5.300 ya kan pas di 2 hari lalu. Jadi ya wajar sih ya dia turun. Nah, mungkin kalau mau turunnya sampai berapa, di sini ada resisten nih warna merah garisnya. Ada support sekarang. Jadi di situ di 38 39. Ya. Jadi ya. 38. Kalau enggak ya ini satu candle lagi aja, satu candle lagi merah udah ya. Udah dikutipin lagi tuh ya. Nah, kutipin lagi sideways dulu sampai nanti mungkin suntik disetujui misalkan baru main lagi ya. Bahaya kalau all in di pucuk tuh gimana itu Jod? Nah, kalau yang dapat di 5.000 awas agak sama loh memang. Ini sama. Jadi kemarin tuh saya tuh datang kantor di pucuk 500 tebar-tebar fear orang-orang kan bilang udah sabar aja. Sekarang udah senyum dia belinya 1.800. Ya nanti pasti akan kembali sih ke 5.300 ini. Ya kuncinya sabar memang. Kalau ada dana lagi udah now. Kan kalau memang nanti Bio Farma jadi go global ya, kan KF pasti jadi distributornya kan, pastinya lah. Nah, kan itu nanti jadi katalis juga tuh 2021. Memang ini 2021 nanti ceritanya. Kalau cerita tahun ini kayaknya udah sekian lah ya. Itu sih kalau view saya ya kayak. Kalau ini Jod apa ya? SPC. Oh ini ya yang kemarin ya. SPC. Tempo ini kena cut lo awak tok. Tapi dia agak ini sih agak kecil ya. Nah, kena cut loss aja dulu. Nggak bisa masuk banyak-banyak kali nih. Ini kali ya. Ini kemarin sebenarnya triangle ini. Ini aja. Dia kan baru break. Jadi ya masih ini sih. Ya Paling masih akan koreksi lagi kali jadi jadi 1400 gitu ya. 1450. Tapi masih ada potensi jauh sih itu. Ya apa ya? Sampai Maret itu ya. Dia ini Jod, pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membuat ini juga vaksin. Selain Kimia Farma, kan ada di berapa perusahaan tuh 5 maksudnya. Kayak 2000 nih malah. Kalau memang iya. Ya pasti di sini ada resisten kan nih. Iya. Sini. Saya Itu farmasi.
PH Jot PH. 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 Ini Apa gorengan boleh kan? Ini korban bom makan ini ya. Ini Dito semua ini. SPC pun aku gara-gara Dito nih. Kalau tentu di atas mereka belum. Gawat. Ajar kau Dito. Ini pola W waktu saya gambar ya. Udah selesai sih W-nya nih ya. Jangan mau patahin semangatnya si Bayu kau Jor. Aduh. Kawannya si Bayu itu yang all in apa kabar tuh? Tadi KF. Udah KF. Aman lah kalau KF kan BUMN ya. Oke aman. Kalau Pak Pros nggak tahu ini. Aku mau ngasih kabar pun nggak enak ya kan? Iya masih ya. Ya mungkin masih bisa 1.500 kali mantul kali Jor ya. Iya. 1.500 kali. Soalnya banyak jarum-jarum gini dia. Ini kayaknya Kebetulan emang dia penyedia jarum kan. oh iya bener. Scalpernya banyak main di sini. Ya inilah timis lah ya. Asal KF naik dia naik. Jual bay, jual. Jangan baik, kalau misalnya udah parah kali jangan baik. Itu mungkin ya. Apa lagi ya? Konstruksi telekomunikasi paling Jor. Kan ini disebut juga di JP Morgan dan di Oh ini nih. Oh iya. SWF kan. Inaf udah ya, Inaf ya. Inaf sama Mas. Ini sama KF Mas pasti. Pasti. Nah ini friend. Jadi saya bilang kalau di yang grupnya kita itu apa? Ini friend calon Bagger. turn story ya bagger lah. Selain ada katalis kan, lagi apa dan sebagainya, ya dia secara teknikal ini membentuk potensi inverted head and shoulder. Ya teman-teman bisa lihat nih ya, saya gambarin. Dia kalau mau masuk friend di mana, Jor? Sekarang bisa sih, tapi harus agak sabar, Pik. Nah, telat Covid udah masuk Vic. Nah, Udah sini ya kebanyakan kalau yang benar. Iya. Apa? Ini shoulder, head, shoulder. Masih ada potensi peluang. Nanti kalau breakout itu beli oke. Nah, kalau bisa Dapat break breakout. di ini lah ya, asumsi breakout di 85 bisa fake. Oh, penuh. Atau kalau mau beli sekarang ya berarti main cicil. Nah, candlenya ini udah mau candle stop ini. Maksudnya candle stop udah mau candle akan reversal. Nih. Biasanya kalau kayak gini candlenya hari Senin dia hijau. Itu minimal dia doji di hari Senin. Habis itu candle besoknya dia hijau. Ya, sebenarnya. Nah, Tapi fundamental kacau friend ini ya. fundamental kacau. Fundamentalnya. Iya. Makanya dibilang tadi ini turnaround or. Turnaround. Jadi memang dari yang kacau bakal jadi bagus ke depannya. Betul. Memang nggak bisa kebaca dia. Iya. Tapi nanti kan tanggal berapa ya? Tanggal 18 ada pengumuman tuh. Merger sama ini kan. Bukan merger, pengumuman lelang pemenang 5G. 5G ya? Nah, oleh pemerintah. Dia kerja sama ini kan? Dia ikut lelang. Iya, iya. Kalau dia menang ya bisa jadi katalis terbang tuh. Tapi menurutku kurang lo bisa friend itu. Kemungkinan menang kayaknya. Karena tim ban. Oh iya. Dan ini kan Iya. masuk, ini loh masuk bursa MSCI loh. Keren. Oh iya iya. Index. MSCI Index, Morgan Stanley. Kan nggak mungkin MSCI nggak ada nggak menunjukkan sesuatu. Iya, iya. Turnaround-nya lah berarti ya. Keren. Turnaround. Tapi ya memang spekulasi ya sifatnya. Tapi ya kita kan biasanya buy on rumor ya kan. Aman tuh Jod, friend tuh Jod. Paling kalau mau beli cicil-cicil aja or pelan-pelan. Iya. Nah, cicil. Masuk 10%. Detiknya lumayan or 1 Iya. persenan. Kalau jatuh 1 detik lumayan. Kalau jatuh 2 detik 3%. Nah Telkom ya biasa lah ya salam lambat kan. Ini kan sebenarnya. Nah ini pas banget nih. Yang garis hijaunya kok teman-teman lihat ya. Ini apa ya lihat? Kan dia pas nih di sini dia koreksi mantul lagi ya dia akan ke sini nih 4.000.
Kapten 707 ya. Tapi mungkin kan nggak tahu berapa lama, nggak lama. Kalau nggak salah saya baca di mana berita ya. Tahun depan tuh ada salah satu bukan IT apa, corporate action besar yang dilakukan BUMN. Itu salah satunya yang akan dilakukan Telkom. Ada 2 ya corporate action besar BUMN tahun depan. Nah, jadi mungkin ya tahun depan jadi katalis lah. Iya, pertengahan tahun lah kayaknya tuh mah. Nah, ini agak lambat. Kalau saya sih belum nambah-nambah lagi sih. Iya. Kita kan investor, Jet. Iya. Ini Telkom. Yang kemarin Koi Isar ya, iya benar. Ini Koi yang bilang kemarin. Ini Isar kan lagi ada katalis soal perbaiki itu ya, yang titipan Sri Mulyani gitu. Nah, ini secara teknikal ini kan kemarin ada tren. Nah, ini Isar ini nggak syariah ya? Oke, lanjut. enggak ya? Oh enggak. Kayaknya Sari Adit. Enggak. Syariah tuh. Masa setahu salah. Baru Oh iya. kemarin. Syariah berarti Panjangnya berapa targetnya? Wah, ya tinggi sekali nih. Makanya kemarin si Koi kan pas cek tinggi ya, memang iya. Secara ini ya nih. Jauh sekali 3.400. Dan itu memang kebetulan ada resisten nih, pas banget ya. Tuh ada resisten di kiri. 3.400 masih jauh sekali. Ya masih, kalaupun masuk hari ini terburuknya masih dapat untung 30%. lebih kencang dari Excel ya ini. Iya kayak, nah ini Excel ya. Excel itu kemarin saya juga cek dia udah mau breakout ya, breakout trend line nggak salah. Ini kan kemarin waktu yang pas kapan tuh saya bilang pola W, ada potensi pola W. Nah ini sudah, Udah rebound ya itu. iya jadi dia pola W kemarin mbak. Pola W kan, asumsinya selesai pola W di sini. Udah kecapai. Kan pas kecapai, ya kan dia konsolidasi dulu. Tapi sebenarnya kalau secara target masih bisa naik terus. Kalau panjangnya W-nya, kalau nanti dia breakout masih jauh. Nah dan ini ada trend line. Ini. Pas sekali. Nah, ya ini mungkin beberapa hari lagi ya kali ya, 4 hari. Kalau memang ada katalis up dia. Nggak tahu Excel di nol lah, tanya ada info apa, kayak lagi ada main-main ini Excel, belum ada info ya. Ini sebenarnya dari tahun dari sini nih. Nah, Tapi Excel sama Isak ini sama kayaknya. Dari sisi kinerja keuangan juga sama, dari sisi valuation juga mirip-mirip. bagusan Excel ya kayaknya ya, kalau valuasi. Valuasi bagusan Isak malah, lebih rendah Isak. Ya. Tapi kalau earning kayaknya Excel ya kayaknya ya. Kalau ROI-nya sama. Itu sama ya. Ini kalau telekomunikasi ya. Komunikasi, terus habis itu apa lagi Jod? Ini ya balik turisme ya, Garuda ya. Tapi enggak. Ini Garuda, apa namanya, saya juga punya. Oh iya. Kenapa saya bilang waktu itu ini all time high? Ini saya kasih lihatnya. Jadi udah pernah tinggi nih. Ini pertama dari Wikipedia, ini SSP. Nah, jadi waktu 2 minggu yang lalu, ya ini waktu di sini di SSP ini kan sempat break kanan di sini lah di dirinya, dia lanjut terus sampai targetnya yang di sini lah, ini udah tercapai. Kalau dari pola satu lagi W pattern ya, nah ini W-nya W all time high dia. Nah, ini dia W awal W-nya di sini nih di harga 628 itu. Nah, ini kalau W gini tuh, nah itu harga all time high. Dan kalau nggak salah saya dapat informasi kemarin di berita mana ya, ini dulu kan dibeli CT ya, CT itu kalau nggak salah belinya di harga 600 misalnya.
nggak salah ya. Nanti search lagi lah di Google ya. Jadi ya semakin meyakinkan dia akan ke situ. Nih, ini dikit lagi all time high sebenarnya. Berapa persen lagi? Kamu nih udah 30% aja, tinggalnya 40. lumayan lah. Nah, iya apalagi ada katalis kan sekarang lagi perbaikan kan. Saham umat kamu. Perbaikan Garuda kan. Apalagi kalau dia resmi ditunjuk jadi bukan belum tahan 800. Kalau dia resmi ditunjuk jadi apa? Distributor juga ya? Distributor vaksin ya? 800, jadi sementara 600. Oke. Nih solawatannya Yusuf Mansur nih, padahal nggak syariah dia. Betul, apalagi Pak Ustadz ini ya. Ini juga kan, kompom juga. Baru kami apa sih Om? Tanah hutang ya, nggak salah ya? Karena utang. Iya. Di bawah triliunan. Enggak, maksudnya tourism yang syariahnya saham apa? Kalau tourism? Nggak ada ya kayaknya ya. Ada tourism. Cuman dia ini yang tourism, yang lainnya tertutup perusahaannya. Oke. Kayaknya mau nggak mau kan ke sini kita. Invest ya. Sip lah. Jod, makasih banyak ya. Satu lagi nih. Satu lagi. Zing belum tadi, zing sekali Jod. Oke, bentar. Satu lagi aku setuju calon turnaround. Nah, wah, sekitar 90% udah sih. Nah, ini nih yang ngeri larinya. Ya karena dia di sini kan kelihatan nih kan nggak jatuhnya ngeri. Otomatis nanti pas baliknya juga ngeri. Target sementara itu sampai sini nih. 700 ya. Ah iya, ini lah di sini lah. Sini dulu. Ini nanti kan dia bentuk kayak U nih kan. Nanti mungkin habis itu konsolidasi sini. Ya. Gitu. Nah, tapi target jauhnya, wah ini jauh sekali kalau dia memang bagus terus. Sekarang dia ini dibeli FKS Group ya. FKS itu perusahaan holdingnya itu perusahaan dari Singapura. Memang bergerak di bidang pangan ya dia sih. Bagus sih. Mungkin Zing yang terakhir kali Jod, habis itu kita pindah ke Yudi kali ya. Yudi ya, lihat frekuensi platform ya. Zing, Kapos Primakul. Ternyata aku juga baru tahu ini sekarang berubah jadi biji besi ya, usahanya ya. Iya. Bukan coal lagi ya. Bukan. Seng bro. Mana zinc udah seng. Bukan seng, biji Bukan besi. biji besi. Tapi baru juga. Iya kan? Oh ya, ada seng. Juga. Makanya namanya zinc. Ini jadi gini. Di sini adalah apa resisten ya. Sebenarnya sekarang udah resisten nih kalau secara weekly ya. Iya, emang. Resisten. Jadi wajar sih dia akan konsol-konsol. Tapi kalau secara target masih jauh sih. 2 kali pun beggar bro. Iya, minimal aja tuh masih dapat 42% lagi tuh. Nah, itu pas dulu jadi support. Ya kan? Sini. Aku udah 10% ya. Floating Tapi Zing ini mainnya nggak bisa ini, nggak bisa cepat dia karena tiap hari naik tapi 3%. Nah, enak sih gitu. Yang penting cepat sampai, bukan masalah pesannya ini masalahnya. Luar biasa ini ya. Sip. Makasih banyak Jod ya.